Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Saputra dari kelas 10 KS1. Saya ingin mengerjakan tugas sejarah, yaitu menjelaskan tentang perkembangan politik dan ekonomi pada masa reformasi. Reformasi adalah susunan atau tatanan kehidupan lama diganti dengan tatanan kehidupan baru secara hukum menuju perbaikan. Reformasi merupakan formulasi menuju Indonesia baru dengan tatanan baru. Hasil dari perjuangan reformasi tidak dapat dinikmati secara langsung atau dalam waktu yang singkat, namun membutuhkan proses dan waktu. Bahkan dari reformasi tersebut baru dapat dinikmati masyarakat Indonesia secara bertahap, sehingga perlu adanya agenda reformasi untuk memprioritaskan mana yang harus lebih dahulu dilaksanakan. Awal dari reformasi Indonesia ini adalah adanya krisis di berbagai aspek, mulai dari aspek kehidupan, ekonomi, politik, hukum, kepercayaan, dan yang paling parah adalah krisis kebutuhan pokok karena pada pemerintahan Orde Baru. Faktor yang mendorong reformasi ada 3, yaitu faktor politik, faktor ekonomi, dan faktor sosial masyarakat. Faktor politik adanya KKN, korupsi, kolonis, nepotisme dalam kehidupan pemerintahan, adanya rasa tidak percaya kepada pemerintah Orde Baru yang penuh dengan nepotisme dan menjelaskannya korupsi, kekuasaan Orde Baru di bawah Soeharto tertutup, adanya keinginan demokratis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mahasiswa menginginkan perubahan. Faktor ekonomi, adanya krisis mata uang rupiah, naiknya harga barang-barang kebutuhan masyarakat, sulitnya mendapat barang-barang kebutuhan pokok. Faktor sosial masyarakat seperti adanya kerusuhan pada tanggal 13 dan 14 Juli 1998 melumpuhkan perekonomian masyarakat. Faktor hukum, belum adanya keadilan dalam perlakuan hukum yang sama di antara warga negara. Jadi warga negara pada masa pemerintahan Orde Baru itu hukumnya dibeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Selain itu ada beberapa agenda reformasi yang disalurkan oleh mahasiswa, di antaranya mengadili Soeharto dan koroni-koroninya, melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, menghapus dui fungsi ABRI dan struktur pemerintahan, menegakkan supremasi hukum di Indonesia, menegakkan pemerintahan yang berisi dari unsur-unsur KKNF, otomotif daerah yang seluas-luasnya. Selain itu, kronologi reformasi. Menjelang sidang umum MPR pada bulan Maret 1998, banyak tuntutan dari masyarakat dan mahasiswa yang menginginkan agar Presiden Soeharto tidak lagi dicalonkan dan mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilu 1997. Namun, pada pemilu tersebut, Golkar yang memenangkan pemilihan umum dan mencalonkan kembali Soeharto sebagai presiden. Dan terpilihnya kembali Soeharto tidak menimbulkan dampak positif, namun bahkan memperparah bergejolaknya krisis dan muncul silih berganti aksi mahasiswa untuk menyalurkan tuntutannya. Gerakan reformasi pada 1998, para mahasiswa sebagian daerah mulai bergerak menggelar demonstrasi aksi prihatin terhadap menuntut turunnya harga sembako, mengupas KKN, dan Soeharto dituntut untuk turun dari kursi presiden. Puncaknya pada tanggal 12 Mei 1998, Universitas Trisakti dalam aksi unjuk rasa di mahasiswa terjadi pemberontakan dengan aparat. Pada pemberontakan tersebut terjadi bentrok antara mahasiswa dengan aparat. 4 mahasiswa meninggal dan lainnya luka-luka. Pada tanggal 18 Mei 1998, keempat mahasiswa yang meninggal tersebut diberi gelar sebagai seorang pahlawan reformasi. Salah satunya bernama Mose Gatotkaca juga tewas pada sebuah pemberontakan dengan aparat keamanan pada waktu itu. Setiap peristiwa Trisakti dan kerusuhan masa tersebut, muncullah gerakan mahasiswa yang berpusat di Jakarta untuk memulai melakukan aksi yang lebih besar. Para mahasiswa menggambarkan pemerintahan utama kepada wakil-wakilnya.
Pada tanggal 19 Mei 98, Presiden Soeharto mengundang 9 tokoh masyarakat di istana, di antara Nur Kholis, Muhajidin, Abdul Rahman Wahid, Mbah Alumni Najib, Alian Yasif, Qoli bin Bilawid, Sutrisno Muhammad, Ma'ruf Amin, Ahmad Baja, Yusrif Ahdin Medran. Agendanya adalah membahas segera kemungkinan penenangan krisis negara. Dalam pertemuan dicapai kesepakatan untuk membentuk suatu badan yang dinamakan Komite Reformasi untuk menyelesaikan undang-undang kepartaian, pemilu, dan susunan kedudukan MPR dan DPR serta DPRD. Pada pukul naskah pengunduran diri Soeharto ditulis oleh Yusrin Menhendarang berjudul Pernyataan berhentinya sebagai Presiden Republik Indonesia sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, jika Presiden mengangkat diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa penjabatan diganti oleh Wakil Presiden sehabis masa jabatannya. Maka setelah mundurnya diri Soeharto, maka Agung langsung melantik Wakil Presiden Burhanuddin Yusuf Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia atau sering disebut B.J. Habibie. Sejak saat itu Presiden RI yang ketiga dijabat oleh B.J. Habibie menentukan turunnya Soeharto, menghentikan turunnya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Tersebut mengakhiri pemerintahan Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun. Sekian penjelasan saya tentang perkembangan politik dan ekonomi pada masa reformasi. Jika ada kesalahan saya maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.